Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa di program Dialog Khusus bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber membahas tentang apa-apa yang terbaru di Dinas Ketahanan Pangan dan juga tentunya isu-isu menarik. Nah, tapi kali ini kita ingin lebih fokus membahas tentang satu pencapaian yang istimewa nih dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru terkait dengan Indeks Ketahanan Pangan. Nah, kabar baiknya tahun 2021 lalu Pekanbaru ini Indeks Ketahanan Pangannya terbaik nomor 2 se-Indonesia. Wah, ini kan satu hal yang istimewa. Nah, kita ingin tahu kok bisa ya Pekanbaru mencapai prestasi yang seperti itu. Padahal tahun-tahun sebelumnya ini masih jauh rankingnya di nasional. Apa kira-kira kiat-kiatnya, apa faktor penilaiannya? Nah, ini kita akan kupas bersama dengan para narasumber kita. Dan tentu saja narasumber yang pasti harus kita hadirkan pada kesempatan ini tak lain dan tak bukan adalah Kepala Dinas Ketahanan Kota Pekanbaru, Pak Alek Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Alek, apa kabar? Jumpa lagi, senang kembali sehat. bisa. Sehat Mas Satria. Ini kita kebetulan masih dalam suasana bulan puasa, tapi kelihatannya semuanya seger-seger. Jadi puasa tak boleh mengurangi aktivitas semangat untuk beraktivitas. Kemudian di sebelah Pak Kadis ada Pak Tengku Ahmad Reza, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Assalamualaikum. Ya, selamat berjumpa Pak Reza. Dan satu narasumber lagi ini juga spesial. Beliau adalah Pak Dr. Arifudin, akademisi UNRI. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arifudin ini dinas apa dari Fakultas Pertanian Pak ya. Ya, ini dia. Jadi cocok nih kita undang untuk ngobrol-ngobrol bersama kita karena tentunya bisa memberikan pandangan dan mungkin sumbang saran juga nih karena kalau bisa nomor 1 kenapa harus nomor 2 kan gitu ya. Tentu saya yakin Pak Kadis juga punya cita-cita yang seperti itu juga. Tapi sebelum kita mengarah ke strategi apa nanti, kita ingin tahu nih, bisa diceritakan dulu nggak Pak Kadis tentang raihan dari Kota Pekanbaru ini bisa mencapai ranking 2 Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia itu apa sebenarnya Indeks Ketahanan Pangan itu? Baik, terima kasih Pak Saud. Mungkin pertama yang kami luruskan dulu, ini bukan pencapaian Dinas Ketahanan Pangan, tapi pencapaian Kota Pekanbaru. Oh, memang rendah hati. Di bawah komando Pak Wali Kota. Tetap di Wali Kota. Ya. Cuman tentu yang namanya Indeks Ketahanan Pangan ini tentu otomatis secara koordinator atau leadershipnya tentu di OPD Dinas Leading Ketahanan. Sektornya itu di Ketapang dan pertanian juga sektornya ya. Di Dinas Ketahanan Pangan mengkoordinir dengan beberapa OPD maupun stakeholder terkait lainnya. Jadi itu pertama ya Mas Saud yang kami luruskan ya kan nanti. Kesannya kayak Dis Ketapang bekerja sendiri ya kan gitu. Tentu paham. Bukan. Jadi Indeks Ketahanan Pangan ini adalah sebuah indikator untuk penilaian gimana sebetulnya hasil akhirnya sebetulnya lebih kepada kesejahteraan ya gitu ya Pak Dokter, kesejahteraan masyarakat yang memang ada beberapa indikator penilaian di dalam melakukan penilaian terhadap Indeks Ketahanan Pangan ini. Ada 9, tapi untuk kota itu enggak sampai 9, kalau yang kabupaten ya 9. Jadi ada dari 3 aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan maupun aspek pemanfaatan pangan itu sendiri ya kan. Dengan 9 indikatornya. Dan alhamdulillah Kota Pekanbaru dari tahun 2020 yang sebelumnya kita dengan nilai indeksnya 82,56, di tahun 2021 ini kita mendapat nilai 90,56. Ini suatu capaian yang luar biasa lah, terutama bagi Kota Pekanbaru. Kami sebetulnya langkah ataupun strategi yang kami lakukan sebetulnya nggak ada yang spesial sih. Nah, cuman kita berusaha tentu dari indikator penilaian tersebut kita coba
melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kekurangan-kekurangan daripada indikator-indikator tersebut. Itulah yang kita lakukan selama ini, ya kan. Makanya juga kita tetap melakukan melalui sosialisasi, ya kan. Makanya dan juga inovasi-inovasi tentunya. Sosialisasi itu sendiri tentunya berbagai macam cara, melalui media sosial, melalui seperti kegiatan-kegiatan seperti ini juga. Dan kita juga punya publikasi yang baik. Makanya saya juga membagi tugas sama kawan-kawan, terutama di Dinas Ketahanan Pangan ini. Yang teknis-teknis untuk kepala bidang yang mengkoordinir. Nanti untuk urusan umumnya seperti publikasi, sosialisasinya, makanya saya berikan tugas ke Pak Sekretaris, ya kan. Jadi publikasi kita bisa berjalan dengan baik, dan tentunya publikasi ini sendiri tentu kita berbicara data. Data yang kita sosialisasikan maupun apa yang kita telah lakukan. Nah, inilah semuanya dihimpun dari semua bidang, dikoordinir oleh Pak Sekretaris. Itu saya rasa, Mas. Baik, saya ke Pak Reza nih. Pak Reza tadi dikatakan Pak Reza ini termasuk yang menjadi andalan juga lah ini untuk dari sisi mengkomunikasikan bagaimana masyarakat terlibat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan ini. Nah, sejauh ini terkait dengan hubungan kita ke masyarakat, mempublikasikan atau mensosialisasikan semangat ketahanan pangan ini, apa aja yang barangkali dilakukan, Pak? Baik, terima kasih Pak Saud. Di Dinas Ketahanan Pangan kita ada membuat beberapa program dalam bentuk kerja, terutama di dalam publikasi dan mensosialisasikan tentang ketahanan pangan ini ke masyarakat. Dan juga beberapa program lainnya ada kita buat peningkatan program P2L, Pak. P2L itu pekarangan pangan lestari. Melalui program itu juga kita juga ada membuat suatu pembuatan tim kerja VSPA atau itu Food Security Vulnerability Atlas. Vulnerability Atlas. Atlas itu maksudnya pemetaan terhadap ketahanan Kota Pekanbaru, Pak. Di antaranya itu, Pak. Oke. Nah, sejauh ini kalau dilihat dari respon publik dengan program-program itu seperti apa, Pak? Termasuk baik, Pak, karena kita bisa lihat dari hasil data yang ada, itu peningkatannya sangat signifikan, Pak. Di antaranya itu masyarakat bisa membangun pekarangan di rumahnya masing-masing, Pak. Maksudnya untuk tanaman. Tanaman ya. Melalui tanaman, mereka bisa untuk memenuhi minimal untuk kebutuhan pangan mereka sendiri, Pak. Ya. Terutama yang memang relatif bisa dikonsumsi setiap hari ya. Benar, Pak. Cabai gitu ya, tomat, sayur-sayur itu. Pak Arifuddin nih, Baik, Pak Saud. tanggapannya seperti apa melihat Pekanbaru itu kalau dilihat dari kotanya kan sebenarnya bukan kota pertanian ya. Betul. Kemudian mungkin kultur masyarakatnya juga bukan kultur petani. Tanaman pangan ya. Tapi kalau kita lihat dari raihan Kota Pekanbaru ini bisa mencapai nilai yang cukup tinggi sehingga termasuk dalam kategori runner up di indeks ketahanan pangan ini, apa tanggapan Anda selaku pengamat atau praktisi lah di bidang pertanian? Baik, Pak Saud. Jadi memang yang pertama kita syukur alhamdulillah ya bahwa Pekanbaru mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Tadi menurut hitungan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru itu udah 100% lebih ya itunya, artinya capaiannya dari tahun sebelumnya itu. Cuma memang perlu diperhatikan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Alek tadi bahwa memang untuk kota itu agak berbeda dengan kabupaten. Ya. Ada tiga indikatornya. Kalau ada tiga, ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Khusus untuk kota itu hanya keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nah, dan dari kalau kita intip dari skornya yang besar itu di keterjangkauan, keterjangkauan ya.
Kemudian keterjangkauan itu ada 3 ini, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 60% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik ya. Artinya memang kondisi ini sudah baik di Pekanbaru. Kalau kita intip angkanya sampai 96 ya, 96 artinya memang cukup besar di sana angkanya, dan saya yakin juga beberapa tahun ini bahwa Kota Pekanbaru sudah memperbaiki datanya. Kalau mungkin kondisinya mungkin sebelumnya juga sudah baik, cuma datanya mungkin yang belum baik gitu ya. Makanya optimalisasi bagaimana data itu memang disajikan dengan baik, dapat diakses oleh tim penilai dari nasional itu, sehingga memang nilainya meningkat karena optimalisasi itu. Termasuk juga pada aspek pemanfaatan pangan ini, angkanya memang belum terlalu tinggi ya, palingnya masih di 86 kalau nggak salah. Kita masih punya PR di sana untuk diperbaiki. Tapi kita tetap syukur bahwa kita sudah berada pada nomor 2 nasional untuk kota se-Indonesia. Itu pemanfaatan pangan itu mungkin bisa lebih spesifik. Seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemanfaatan? Apakah memang kalau kita maksudnya hanya sekedar makan kan mungkin Iya betul. makan semua. Iya. Tadi Pak Alex sudah sampaikan juga ya bahwa kalau kita lihat dari indikatornya ini lebih detail itu terkait dengan kesejahteraan sebenarnya. Jadi yang kelima ini rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun. Kemudian persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Ya. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Kemudian yang ketujuh, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Kemudian ke-8, persentase balita stunting. Dan yang ke-9, angka harapan hidup pada saat lahir. Jadi kalau cerita itu kan kok nggak ada muncul pangannya ya? Nah, Iya, tapi itu. memang Jadi terkait dengan kesejahteraan itu. Makanya memang ketika saya pernah memang membantu juga Pak Alex untuk membuat master plan itu ya, perlu diingatkan bahwa untuk kota itu memang agak berbeda. Tadi kalau misalnya di kabupaten memang aspek produksi ya, yang bagaimana kita menyediakan pangannya itu sendiri ya. Walaupun itu di kota ya, kalau kita belajar dari Singapura itu juga perlu diperhatikan ya, bagaimana mereka membangun urban farming di kota ya, dengan aeroponik, dengan hidroponik seperti itu. Nah, kalau dari sisi pemanfaatan lahan untuk pangan, Pekanbaru ini sebenarnya memungkinkan nggak untuk bisa lebih produktif misalnya dari sisi memproduksi bahan pangan itu, Pak? Ya, sangat bisa sekali karena dari data yang kita punya bahwasanya Pekanbaru ini baru sekitar 30-40% yang baru bisa dioptimalkan untuk pengelolaannya. Yang lainnya itu sekitar 60-70% itu masih berupa lahan kosong ataupun masih berupa kebun-kebun ya kan, yang gitu kan. Sementara kan idealnya kan untuk RTH itu kan ruang terbuka hijau untuk lahan-lahan itu kan minimalnya kan 30%. Jadi sebetulnya masih ada sekitar 30-40% yang bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini berupa lahan kosong. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Arifuddin tadi, bahwasanya Pekanbaru ini bukan daerah produksi, ya kan, bukan daerah produsen seperti padi ataupun yang lainnya. Paling tidak lahan-lahan kosong tersebut bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat Pekanbaru lah, atau yang seperti disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi untuk kebutuhan rumah tangga lah dulu. Makanya kita juga punya program-program untuk ke situ seperti program P2L, Pekarangan Pangan Lestari, ataupun Kamapan, Kawasan Mandiri Pangan. Dengan lahan-lahan kosong tadi itulah. Jadi masih banyak sebetulnya, cuman memang kita manfaatkan untuk produksi-produksi tanaman-tanaman sayur-sayuran lah, hortikultura. Belum ke tahapan mungkin ke beras itu belum ya kan. Itu kan mungkin kalau dari sisi jenis lahannya mungkin tidak terlalu cocok gitu ya. Enggak terlalu cocok juga. Jadi pemanfaatan lahan-lahan seperti itulah yang kita lakukan oleh pemerintah kota. Dan salah satunya itu yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya Pak Wali Kota sudah menerbitkan Perwako tentang pemanfaatan lahan-lahan kosong ataupun lahan-lahan. Itu tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2020. 2020. Itu sudah 2 tahun. Ya, 2020 akhir, 2021 baru kita sosialisasikan. Nah, inilah sedang berjalan ini. Jadi boleh dibilang memang baru proses sosialisasinya baru selesai, dan ini baru mulai terus
digencarkan ke itu masyarakat. dengan tanda sendirinya bahwasanya banyak daerah-daerah pinggiran yang memang lahan-lahannya tidak termanfaatkan, banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani kita untuk pertanian. Nah, pemerintah kota juga punya lahan seperti di agrowisata yang 5 hektar, dimanfaatkan juga oleh kelompok tani di Rumbai, di Tenayan ini banyak. Makanya itu sebetulnya bisa untuk mencukupi paling tidak kebutuhan-kebutuhan rumah tangga masyarakat Pekanbaru lah. Nah, memang kalau untuk kebutuhan secara keseluruhan, karena Pekanbaru ini kota jasa, industri dan perdagangan, memang kita harus supply lah dari luar ya kan, seperti industri kuliner luar biasa di Pekanbaru ini, industri perhotelan luar biasa di Pekanbaru ini, tentu butuh kebutuhan-kebutuhan pangan ini sendiri. Makanya itu yang disuplai dari luar. Tapi kalau untuk kebutuhan masyarakat Pekanbaru, saya rasa dengan pemanfaatan lahan ini masih bisa kita. Masih bisa digenjot lagi sebenarnya ya. Baik, Pak Sekdis, untuk mencapai indeks ketahanan pangan yang baik tadi, tentu tadi sebenarnya sudah disampaikan ini bukan prestasi sendiri dari Disketapang, tapi juga koordinasi, karena juga tadi kelihatannya dari data indikatornya lebih ke kesejahteraan. Nah, ini bagaimana kira-kira komunikasi atau sinergi dengan dinas-dinas lain ini selama ini? Kita ada mencoba koordinasi dengan beberapa dinas terkait dalam peningkatan IKP ini, diantaranya itu dinas pendidikan itu untuk mensosialisasikan tentang ketahanan pangan inilah di lingkungan pendidikan. Sedangkan untuk dari dinas perindak juga kita untuk menjaga distribusi akses ketahanan pangan ini. Sedangkan dari dinas kesehatan itu dari penciptaan tenaga medis ya Pak, tenaga kesehatan. Di antaranya itu aja Pak. Tadi juga kalau kita lihat bagaimana distribusi ini mungkin bisa terkait dengan dinas perhubungan juga nih ya. Benar Pak, karena di akses jalan juga ada penilaian kan Pak. Ada Pak. Dan itu kalau dilihat dari tadi nilainya itu cukup tinggi ya untuk keterjangkauan itu kan. Tinggi. Artinya bahwa Pekanbaru ini Sudah memang cukup kalau bagus. dari sisi kemana-mana kita bisa tembus Iya, ini gitu ya. betul. Nggak ada yang istilahnya itu benar-benar jadi daerah terisolir gitu ya. Jadi sebetulnya gini Pak Saud. Jadi kita berbicara IKP ini, indeks ketahanan pangan nih. Sebetulnya sebuah kota itu sebetulnya untuk tingkat ketahanan pangannya itu sebetulnya sudah cukup bagus ya kan. Makanya untuk ini karena sebuah penilaian itu tentu sebuah ukuran kinerja dari sebuah pemerintah ya kan. Makanya tentu juga pemerintah harus melakukan hal-hal apa-apa yang menjadi penilaian dari indikator-indikator tersebut. Ada dua hal di sini. Pertama, kami juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk mencukupi ataupun melengkapi daripada indikator-indikator ini nih. Yang kedua, itu yang kita lakukan yaitu sosialisasi terhadap yang telah kita lakukan ataupun perbaharuan-perbaharuan data yang perlu kita perbaharui. Mungkin selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, tapi mungkin data itu tidak terpublis dengan baik, makanya tim penilai dari IKP itu sendiri tidak mendapatkan data yang konkret. Makanya inilah salah satunya kita sosialisasikan, kita promosikan, kita informasikan apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang menjadi data yang diperlukan untuk penilaian IKP itu sendiri. Jadi ada dua faktor tadi itu. Di samping kita melakukan action melalui inovasi dan akselerasi kita juga melakukan sosialisasi terhadap kegiatan action yang kita lakukan maupun data-data yang kita berikan. Gitu. Untuk pendataan terkait dengan masalah ketahanan pangan ini kan memang sudah banyak inovasi ya yang dilakukan oleh Disketapang ya. Iya. Aplikasi-aplikasinya. Iya, kita lakukan teruslah. Setiap tahun kita melakukan inovasi maupun akselerasi kan. Itu semuanya juga kita menghimpun dari seluruh stakeholder, baik itu OPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru maupun instansi-instansi vertikal ataupun yang lainnya, stakeholder yang lainnya yang terkait dengan ini semua.
Seperti dalam IKP tadi kan bukan hanya berbicara kita ketahanan pangan saja, cuman kita ini mengkoordinir di situ tuh ada data-data mengenai bagaimana keterjangkauan jalan untuk menuju masyarakat di situ, bagaimana aksesibilitas tenaga kesehatan, udah tuh bayi stunting ya kan ini kan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Mana yang kurang-kurang itu kita memberikan rekomendasi ke OPD teknis ataupun stakeholder terkait. Ini loh dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga nilai kita bisa bagus. Jadi makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa ini bukan kerja sendiri tapi kerja bersama. Kita memberikan rekomendasi berdasarkan indikator-indikator penilaian tadi secara teknis ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alek Kurniawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dengan bangga mempersembahkan CIDIFA, aplikasi digital SFPA. CIDIFA adalah sebuah aplikasi yang menampilkan digital ketahanan dan kerawanan pangan tingkat kelurahan sekota Pekanbaru. CIDIFA mampu menampilkan geografis wilayah tahan rentan rawan pangan dengan dua gradiasi warna, yaitu merah dan hijau. Gradiasi merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan, gradiasi hijau menggambarkan kondisi yang lebih tahan pangan. CIDIFA diharapkan sebagai alat bantu elektronik bagi seluruh stakeholder untuk akselerasi program ketahanan pangan yang terintegrasi yang dapat diakses oleh siapapun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Haji, Kepala BPS Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya CIDIFA, aplikasi digital FSPA. Semoga kehadiran aplikasi ini mampu mengoptimalkan penyediaan data ketahanan pangan yang terukur dan terintegrasi sehingga memudahkan seluruh stakeholder dalam pemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Jamil, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat dan sukses atas hadirnya aplikasi digital FSPA yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Aplikasi ini memiliki peran strategis dalam mengukur kinerja Kota Pekanbaru untuk pemenuhan urusan wajib pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Damulai, Direktur PT Sarana Pangan Madani Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat dan sukses atas hadirnya aplikasi digital FSPA yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Aplikasi ini memiliki peran strategis dalam mengukur kinerja Kota Pekanbaru untuk pemenuhan urusan wajib pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan ketahanan pangan di kota. Saya ke Pak Arifudin lagi nih, kalau kita bicara tentang potensi pertanian di Pekanbaru tadi, saya ada istilah urban farming ini tadi Pak. Nah ini saya tertarik nih, kira-kira Pekanbaru ini dengan iklimnya yang seperti sekarang gitu ya, apakah masih cocok nih atau bisa potensi nggak kita mengembangkan urban farming tadi? Baik, terkait dengan pertanian ya, ada dua hal ya. Yang pertama terkait dengan biofisik ya, yang kedua terkait dengan culture ini. Terkait dengan biofisik, memang Pekanbaru tidak dikenal sebagai daerah pertanian. Tapi kenyataannya ada yang bertani ya. Ya. Kalau ada itu kelompok tani di arah Hanut itu bagus sekali sebenarnya ke sana itu. Ya. Di agrowisata juga bagus ya Pak Alek ya. Artinya memang kalau mau itu bisa. Cuma memang ada beberapa pengkondisian ya, misalnya terkait dengan airnya. Terutama saya perhatikan itu ketika petani itu mencoba untuk menanam berbudidaya tanaman hortikultura, sayur-sayuran terutama itu memang konsumsi airnya tinggi sekali. Air akhirnya dipompa dengan listrik. Nah, memang inputnya lebih tinggi daripada mungkin kalau di Sumatera Barat seperti itu, karena memang kondisinya ya. Artinya bisa, sebenarnya bisa.
Yang kedua terkait dengan tadi culture ya, culture. Jadi secara umum masyarakat Riau ini memang kan lebih kepada kebun ya, karet itu, apalagi sawit gitu ya. Jadi ketika memang diajak untuk bertani memang agak ini belum terbiasa gitu ya. Memang ada beberapa imigran tapi lokal ya, maksudnya dari Sumatera Utara, Sumatera Barat itu memang terbiasa, orang Jawa terbiasa menanam. Itu yang menanam biasanya secara umum di Riau dan juga di Kota Pekanbaru. Jadi memang ketika memang diajak ke pertanian bisa-bisa saja, tapi dua aspek tadi memang harus diperhatikan. Kemudian memang untuk urban farmingnya sendiri itu ada dua hal. Yang pertama memang pemanfaatan lahan kosong, yang kedua adalah pemanfaatan pekarangan ya. Kalau lahan kosong tadi disampaikan oleh Pak Alex, memang kita masih ada potensi yang besar kalau mau digarap. Kemudian terkait dengan urban farming ya, kita memang tadi hidroponik lah, dan sebenarnya sudah cukup masif juga ya kalau kita perhatikan ya. Cuma memang terkait dengan konsistensi itu kadang sudah dibuat alatnya, sudah dibangun, kemudian 2 kali tanam, kemudian malas lagi kena kebiasaan itu. Tapi ada, artinya bisa, kalau bisa. Dan itu memang kan memang terkait dengan kualitas itu cukup bagus untuk dikonsumsi, cukup aman ya, cukup aman. Kemudian dari segi kualitas juga bagus ya. Cuma memang harga artinya memang segmented ya, pada kelompok tertentu yang bisa membeli seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kalau misalnya rumah tangga itu bisa untuk skala rumah tangga dan dikonsumsi rumah tangga sudah cukup baik sebenarnya. Tidak harus sampai tidak harus jadi sesuatu yang sangat ekonomis menjadi mata pencarian utama, tapi mungkin sampingan walaupun tidak terlalu besar dari sisi profit, tapi minimal mengurangi pengeluaran untuk beli sayuran. Gitu. Dan hobi sebenarnya ya. Hobi betul. Hobi ini gimana nih sebenarnya? Kalau tadi kita bicara culture, jadi seolah-olah orang Riau ini memang nggak cocok bertani gitu. Tapi kan sebenarnya culture itu bukan sesuatu yang kemudian turun dari langit terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Atau hobi lah. Hobi itu kan sebenarnya bisa ditularkan, bisa. Nah, kira-kira kalau dari perguruan tinggi atau dari para akademisi ini, apa kira-kira kita bisa menumbuhkan itu? Karena kan kalau kita bicara soal ketahanan pangan atau bicara pertanian, itu kan sebenarnya kalau dalam konteks kenegaraan itu juga bukan sekedar makan saja, tapi itu juga sebuah budaya, kekuatan kan, kekuatan. Misalnya contoh lah ketika kemarin kita COVID itu kan banyak negara kemudian berpikir kita tahan dulu nih, nggak boleh ekspor, ya kan, kita penuhi ke dalam dulu, jangan sampai nanti kita ekspor ternyata kondisi COVID panjang. Dan waktu itu kan di awal COVID kita lihat bagaimana begitu masifnya misalnya sosialisasi tawaran untuk ayo kita bertani begitu loh. Itu kan menyangkut satu kekuatan negara kan sebenarnya. Nah, gimana nih menumbuhkan? Ya, makanya tadi saya sampaikan terlepas dari ketika IKP ini dihitung memang tidak masuk ya untuk ketersediaan. Tapi belajar dari COVID kemarin, itu kan terhambat juga distribusi. Artinya memang kita tidak boleh terlalu tergantung sama kabupaten luar atau daerah luar gitu. Kita memang harus punya juga gitu ya. Minimal tadi di rumah tangga tadi. Nah, makanya tetap digalakkan, dan tadi program yang sudah ada tadi ya, pemanfaatan pekarangan itu juga, Pangan Lestari ya, itu juga terus digalakkan ya. Dan tadi terkait dengan hobi ya, memang harus dirawat ini. Dirawat mereka dalam bentuk kan ada perkumpulannya, ada asosiasinya yang sama-sama punya hobi hidroponik ya, dan mereka melalui itu sebenarnya pemasaran juga ya, karena memang karena segmen itu tadi ya, harganya lebih mahal, bisa sampai 3 kali lipat dari harga biasa di pasar itu. Makanya memang harus ada jaringan yang kuat, kemudian bagi pembeli itu juga harus tahu di kemana gitu kan, di mana tempat beli yang sayuran hidroponik seperti itu. Jadi memang perlu dirawat itu tadi kelompok-kelompok yang peminat hobi untuk hidroponik. Seperti itu. Pak Alex, kalau Pak Wali Kota sendiri responnya seperti apa nih? Begitu mendapatkan informasi misalnya Pekanbaru itu IKP-nya terbaik ya di Indonesia nomor 2. Tentu beliau punya ambisi atau punya obsesi, atau memang ada pesan tahun depan nomor 1 gitu ya. Atau pertahankan minimal ya. Ya, namanya kita manusia, pasti yang namanya sebuah prestasi, capaian yang kita capai terbaik itu tentu pasti kita merasa puas kan. Puas lah untuk saya ini. Tapi tentu kita kan yang namanya kita ini pemerintah
tentu kita bekerja melakukan sesuatu ini kan untuk masyarakat. Ya. Yang penting Pak Wali berpesan berikan yang terbaik untuk masyarakat, ya kan yang itu kan. Makanya kita sudah melakukan itu yang saya sampaikan di awal tadi. Yang penting pertama sekali itu action kita atau melalui inovasi ataupun akselerasi kita. Makanya Pak Wali, yang penting kita berbuat dulu. Sudah berbuat kita, itulah yang kita sosialisasikan, kita informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu. Dan kita tidak tahu juga penilaian ini ada yang sifatnya terbuka dan ada yang juga sifatnya kita tertutup. Seperti IKP ini kami rasa ini sifatnya tertutup. Kita nggak tahu udah dirilis oleh Kementerian Pertanian bahwasanya nilai IKP Kota Pekanbaru sekian. Dengan indikator itu tentu tahu kita. Makanya indikator-indikator tadi itulah yang kita perbaiki. Pak Reza, ini dari program Dinas Ketahanan Pangan tadi kan kalau kita bicara Pak Arifuddin mengatakan perlu sebenarnya kita terus mendorong publik ini untuk tertarik di bidang pertanian. Nah, ke depan kira-kira ada rancangan program apa lagi nih untuk ini menimbulkan gairah atau masyarakat, atau ada mungkin stimulus gitu ya kepada masyarakat, setiap setiap keluarga dikasih bibit sayuran atau apa lalu kemudian dibuatkan program bazarnya gitu ya. Ada rencana nggak kira-kira ke depan? Untuk kedepannya pasti ada Pak, karena beberapa program ini dah kita laksanakan juga Pak, kayak subsidi melalui bantuan provinsi juga ada, dari kota juga ada, dan dari pusat juga ada Pak. Banyak program-program yang telah kita lakukan. Untuk kedepannya paling kita perlunya nanti peningkatan ketersediaan pangan keluarga melalui pengembangan urban farming yang diwujudkan melalui kegiatan P2L. Yang kedua, misalnya penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi yang baik. Di antaranya sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Yang keempat, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Yang kelima, peningkatan sanitasi, lingkungan, dan perilaku hidup bersih, sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan. Keenamnya juga peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan bersih. Di antaranya itu aja dulu Pak. Dan artinya itu kan kalau kita lihat juga harus lintas OPD ya untuk apa namanya, artinya Dinas Ketahanan Pangan mencoba untuk memberikan data-data yang bisa disinergikan dengan OPD lain agar nanti ke depannya penilaian dari indeks itu dapat meningkat terus gitu ya. Oke. Baik, Pak Arifuddin, kalau Anda melihat bahwa anak-anak muda di Pekanbaru ini tinggi nggak minatnya untuk bertani gitu ya, jadi petani. Ini kan karena di dinas di Fakultas Pertanian tentu bisa melihat nih animo anak muda atau mereka mahasiswa-mahasiswa ini, ada nggak program yang dibuatkan oleh kampus misalnya untuk lebih aktif selain kuliah gitu ya, di sela waktunya misalnya untuk terjun ke lapangan, mensosialisasikan masyarakat, bisa kerjasama dengan Disketapang misalnya, itu ada nggak di kampus seperti itu? Baik, ya terkait dengan anak muda ini memang ini sebuah tantangan ya. Jadi hasil penelitian dari teman saya sendiri di UGM kemarin memang semakin lama itu semakin minat petani muda atau kaum muda untuk masuk ke pertanian itu memang semakin rendah. Itu kenyataannya ya, kenyataannya. Makanya memang perlu semacam program stimulasi ya, bagaimana pertanian dikemas semenarik mungkin ya untuk kaum milenial ini, seperti itu. Dan sekarang sudah mulai muncul sebenarnya. Kita di kampus itu memang muncul atau ada kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan itu ya, misalnya petani milenial. Kemudian memang ada lomba-lomba ya, ada lomba namanya program kreativitas mahasiswa. Kebetulan saya juga selain sebagai dosen juga membantu
Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu memang banyak untuk mendorong itu. Ya, dari Kementerian Pertanian pun sebenarnya sudah ada juga program-program untuk bagaimana menarik kaum muda untuk bertani ya. Jadi memang bertani itu tidak lagi diidentikan dengan hal-hal yang agak kotor ya, artinya tanah yang kotor seperti itu. Memang suatu yang memang menarik, menantang. Makanya ada yang model hidroponik ya. Hidroponik itu sangat menarik sekali bagi petani muda itu, karena memang dia tidak terlalu kotor di sana. Kemudian nggak juga harus jangkul-jangkul ya. Instagramable ya. Jadi tempat itu dibuat menarik. Kemudian juga tidak hanya petani tok, tapi juga terkait dengan wisata. Maka muncul kan konsep agrowisata. Ada juga pendidikannya di sana. Jadi memang sudah mulai didorong untuk ke sana ya. Walaupun kenyataannya terkait dengan data tadi semakin menurun, tapi kita dorong untuk mau berkecimpung di pertanian seperti itu. Artinya bahwa peluang ini bisa terus kita bangkitkan sebenarnya masih ada, Iya, tinggal selalu ada. ini perlu dorongan juga, artinya dari pemerintah setempat juga ini perlu menciptakan program-program yang menarik anak muda untuk berkecimpung di dunia pertanian, atau juga barangkali tidak di pertaniannya tapi pengolahan bahan pangan ya. Iya, Iya. Nah, itu kan menarik juga. Apalagi kalau Kota Pekanbaru ini kan mulai ikonnya mulai ke arah kuliner ini, Ya, Pak Kadis. kuliner, ini. ya. Nah, itu ada nggak program-program untuk pengolahan pangan itu di Dinas Ketahanan Pangan? Iya, di samping kita berbicara ketersediaan, juga kita mendorong UMKM kita ataupun kube kita untuk bagaimana nilai daripada suatu produk pangan ini bernilai lebih lah. Makanya ada yang juga kita dorong untuk pengolahan lanjutan, pengolahan pangan nih, seperti jagung dengan bermacam-macam turunannya, ataupun ubi dengan bermacam-macam turunannya. Ini kan dapat memberikan nilai tambah, terutama bagi kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok wanita tani maupun UMKM kita. Dan ini juga sebetulnya semangat baru juga bagi anak-anak muda kita untuk mendorong ini semua, ya kan. Makanya polanya seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, kita buat lebih menarik lah, ya kan. Kita dorong itu. Makanya ini kerja lintas sektoral, dinas koperasi berjalan, dinas perindak berjalan, maupun OPD yang lain juga berjalan untuk mendorong ke arah sana pengolahan ini. Dan kita sendiri juga di tahun ini kita juga ada namanya program Kampung Pangan. Kampung Pangan inilah yang kita kita dorong kelompok-kelompok ibu-ibu untuk nanti bagaimana bisa daripada satu produk pangan tuh memberikan nilai tambah dengan turunan-turunannya tentunya. Inilah nanti. Insyaallah lah dalam waktu dekat ini akan segera kita luncurkan sebuah program namanya Kampung Pangan. Kampung Pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Kurniawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dengan bangga mempersembahkan CIDIFA, aplikasi digital SFPA. CIDIFA adalah sebuah aplikasi yang menampilkan data digital ketahanan dan kerawanan pangan tingkat kelurahan se-Kota Pekanbaru. CIDIFA mampu menampilkan geografis wilayah tahan dan rentan rawan pangan dengan dua gradiasi warna, yaitu merah dan hijau. Gradiasi merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan, gradiasi hijau menggambarkan kondisi yang lebih tahan pangan. CIDIFA diharapkan sebagai alat bantu elektronik bagi seluruh stakeholder untuk akselerasi program ketahanan pangan yang terintegrasi yang dapat diakses oleh siapapun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajit Haji, Kepala BPS Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya CIDIFA, aplikasi digital SFPA. Semoga kehadiran aplikasi ini mampu mengoptimalkan penyediaan data ketahanan pangan yang terukur dan terintegrasi sehingga memudahkan seluruh stakeholder dalam pemanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Jamir,
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mengucapkan selamat dan sukses atas hadirnya aplikasi digital FSPA yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Aplikasi ini memiliki peran strategis dalam mengukur kinerja Kota Pekanbaru untuk pemenuhan urusan wajib pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Damulai, Direktur PT Sarana Pangan Madani Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat dan sukses atas hadirnya aplikasi digital FSPA yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Aplikasi ini memiliki peran strategis dalam mengukur kinerja Kota Pekanbaru untuk pemenuhan urusan wajib pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan ketahanan pangan di kota. Gitu, Pak. Ya, memang itu Salah satu strategi juga lah, Betul. kan? Bagaimana mengenalkan pertanian nih kepada dini ya. sejak dini kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Ya itu tadi kalau kita bicara tentang culture kan, kalau dia itu tidak dari awal dikenalkan ya, misalnya ini dari sisi kesukuan misalnya, ini kan seolah-olah bertani itu milik orang Jawa gitu, Iya, karena culture-nya bertani gitu Iya, kan, iya. padahal kan enggak juga, juga, semua enggak juga. orang di Indonesia misalnya atau di seluruh dunia ini hidup di tanah juga gitu. Betul, Kan nggak cuma orang Jawa hidup di tanah gitu, kecuali yang di laut lah ya, kepulauan itu agak susah lah kita bicara gitu ya, suku laut gitu kan. Tapi kalau sebagian besar kita ini kan sebenarnya sama gitu ya, Iya, hidupnya di atas bumi, di tanah yang bersentuhan dengan sesuatu yang ditanam sebenarnya. Betul, Nah, betul. culture-nya ini nih, tadi sudah dimulai itu dari dunia pendidikan. Gimana nih tanggapan Pak Iya. Udin tentang apakah memang kurang kurikulum yang apa ya di pendidikan kita tuh untuk benar-benar mengajarkan, padahal kita ini kan dulu bahasanya kan Indonesia negeri agraris ya, gitu. Tapi kok makin turun minat orang bertani gitu ya, sementara mungkin di beberapa kota besar negara lain, Jepang misalnya, itu justru infonya anak mudanya atau masyarakatnya semakin rajin bertani gitu. Iya, betul. Iya. Baik, Pak Saud. Jadi memang menarik. Jadi fenomena menurunnya minat pemuda itu terhadap pertanian itu memang di dunia itu terjadi. Termasuk di Jepang juga. Saya kebetulan pernah ke Jepang juga. Itu memang menurun secara umum. Menurun juga. Untuk di desa. Untuk di desa ya. Iya. Artinya memang itu terlihat juga dari peminat jurusan fakultas di pertanian ya. Memang berkurang ya. Kalau di Riau itu memang pertanian cukup tinggi, masih tinggi nih. Kalau di pertanian itu ada agribisnis, agroteknologi, ada teknologi hasil pertanian, kehutanan, cukup tinggi karena memang perkebunannya yang seksi. Jadi memang cukup tinggi perkebunannya, kena perkebunannya. Tapi kalau untuk pertaniannya agak berkurang. Makanya memang tadi ada perubahan paradigma, apalagi untuk kota gitu ya. Pertanian urban farming tadi kan sebenarnya kan pertanian bersih. Bahkan kalau yang kita mau praktek yang aeroponik, sama sekali nggak ada tanahnya itu, artinya nggak pernah, udara, air gitu kan. Kita bisa lihat di YouTube itu di Singapura emang luar biasa. Jadi memang itu bersih, tapi teknologi yang cukup tinggi, artinya memang ada cost di sana untuk peralatan semua. Tapi itu menarik kan, anak-anak muda kalau itu memang kelihatannya keren itu kan, itu menjanjikan dan punya pasar, kenapa tidak masuk ke sana? Intinya memang di sana. Jadi memang dikemas dengan baik, punya pasar, menjanjikan, mesti akan datang secara otomatis gitu. Nah, tadi soal kurikulum, kan istilahnya orang baru diarahkan tuh di Fakultas Pertanian, ada Fakultas Pertanian. Iya. Atau SMK sih sudah ada ya, SMK Pertanian. Ada, SMK Pertanian misalnya, ada. kan? Udah cukup lama juga di Riau. Tapi memperkenalkan dunia pertanian bahwa Indonesia negara agraris itu kan perlu dari mulai betul. awal, sehingga Betul. ada semacam ketertarikan. Gitu. Betul. Ya. Saya rasa memang itu cocok ya, artinya memang perlu mengenalkan pertanian sejak dini, sejak TK, SD, dan perlu dibuatkan semacam tempat-tempat praktek ya. Jadi memang anak-anak sekolah itu kalau di Jawa itu memang di Bogor itu ada, memang langsung ke sawah dia di sana kan. Dan itu semacam wisata juga sebenarnya. Wisata merasakan bagaimana bagaimana mencangkul ya, kemudian bagaimana mengenal benih ya. Apa itu benih, apa itu bibit, bagaimana menanam dari awal, bagaimana memupuk. Jadi memang
kalau bisa dibuat seperti itu bagus sekali ya, walaupun kita memang kota di sini, tapi tidak ada salahnya juga kita memang memperkenalkan dari setiap jenjangnya itu ya, baik itu di TK, SD, SMP, SMA. Kalau dari sisi teknologi pertanian gitu, nah Indonesia ini seperti apa perkembangannya? Ya mungkin juga termasuk Riau ya. Riau sendiri seperti apa respon dari baik itu pemerintah lah terutama ya. Apakah karena kan memang pertanian ini zaman sekarang di dunia itu juga sudah high tech sebenarnya kan. Tapi kalau kita lihat Indonesia ini kok kayaknya kelihatannya lambat sekali dari sisi teknologi. Betul. Ya kesannya lambat, tapi sebenarnya Indonesia itu cukup maju sebenarnya dengan pertanian ya. Karena kita cepat menduplikasi jika ada teknologi baru, inovasi baru dari Jepang, dari Amerika atau dari Jerman, itu cepat kita mengadopsi sebenarnya. Persoalannya ketika dari inovasi itu ada, kemudian sudah diteliti juga oleh peneliti di sini ya. Kemudian kita punya BPTP di masing-masing provinsi gitu ya, coba dikaji terap. Tapi ketika memang penyebaran kepada masyarakat itu masih kurang, belum optimal. Jadi memang penyuluhan gitu ya, penyuluhan kepada masyarakatnya itu yang belum optimal. Sehingga memang teknologi yang tadi sudah cukup maju, kan ketika di skala penelitian bagus sekali, tapi ketika di skala masyarakat kok rendah gitu ya. Karena itu tadi ada gap yang masih jauh. Itulah PR kita bersama ya, bagaimana teknologi itu dapat difusikan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerapkan inovasi dan teknologi yang baru tadi. Seperti itu. Sehingga memang kan itu tadi kan anak-anak muda tentunya mereka akan lebih enjoy jika ada sentuhan teknologi sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang ini. Artinya kalau bisa bertani itu nggak nyentuh tapi bisa pakai drone aja, pakai robot aja itu juga banget yang keren-keren gitu ya kan. Artinya kan lebih ini lagi sebenarnya kan. Menarik ya. Ya jadi kalau cerita pertanian tuh kan itulah salah satunya yang kita lakukan Dinas Ketahanan Pangan, kita MOU dengan sekolah taman kanak-kanak yang ada di KUM, mengajarkan kepada anak-anak sejak dini tadi itu bilang jangan di dalam mindset anak-anak itu bahwasanya pertanian itu kita harus punya lahan yang luas, harus begini, harus begitu. Enggak, makanya itulah salah satunya kita bagaimana cara menanam. Nanam itu enggak perlu harus ada lahan yang luas, tapi dengan polybag juga bisa nanamnya gitu ya Pak Dokter ya. Itu salah satunya edukasi seperti itu kita berikan kepada anak-anak usia dini. Oke, baik. Menarik nih, banyak hal ternyata yang perlu terus kita kembangkan terkait dengan pertanian. Walaupun tadi kalau kita bicara indeks ketahanan pangan itu tidak tidak melulu soal produksi, tapi juga terkait dengan hal-hal lain, terkait dengan kesehatan, terkait dengan distribusinya, terkait dengan stunting gitu ya, banyak air macam bersih gitu. air bersih. itu juga Tenaga hal kesehatan, sekolah, cukup banyak ya. Jadi itu akses rumah pangannya, warung-warung pangannya, ya kan. Memang tadi kalau kita lihat dari bagaimana mereka menghitung itu dari data Susenas sama data dari Kemenkes, itu pada umumnya paling besar dari situ. Artinya memang sudah ada perbaikan data yang cukup baik dari Kota Pekanbaru ya, artinya untuk bisa menaikkan tadi IKP tadi ya. Dan artinya memang potret kan itu kan sebenarnya hanya memotret dari apa yang ada. Di kondisi Pekanbaru ya seperti itulah. Ya pada nomor 2 se-Indonesia itu. Nah, kalau air bersih ini terkait ini menarik nih. Tadi karena catatannya juga ada tentang air bersih, ini kan termasuk juga pangan. Nah, Pekanbaru ini kan agak jadi catatan ini kalau kita bicara air bersih itu, artinya masyarakat banyak menggunakan air tanah. Memang sih secara mungkin tidak terlalu bermasalah ya dari sisi kualitas air atau kesehatannya gitu. Tapi kan kalau kita bicara tentang air bersih, akses air bersih itu kan tentunya juga akan lebih bagus misalnya jika memang ada pelayanan air bersih yang memang yang menjangkau seluruh masyarakat seperti itu ya.
Nah, kalau di Dinas Ketahanan Pangan ini termasuk ada sesuatu yang ikut apa nggak dalam persoalan air bersih ini Pak Ali? Nah, jadi itulah yang seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita nih kan ini untuk penilaian indeks ketahanan pangan tuh ini indikator-indikator termasuk di dalamnya salah satunya air bersih ya kan. Makanya penilaian itu sendiri kan tentu berdasarkan data real, data konkret, data aktual di lapangan. Makanya memang di Pekanbaru ini untuk daerah-daerah perkotaan masih bisa dijangkau dengan PDAM ya kan, perusahaan daerah air minum kita. Cuman di daerah pinggiran kan masih belum. Yeah. Nah, ini juga kita memberikan rekomendasi ke OPD maupun stakeholder terkait, baik itu Kementerian PU maupun Dinas PUPR kita, Dinas Perkim kita. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan misalnya pembangunan air bersih Ya. di situ kan, Spam melalui seperti itu. spam ataupun pembuatan air bersih yang yang lebih baik menurut standar kesehatan lah itu kan. Jadi di beberapa titik. Itu yang direkomendasikan Ya, ya. direkomendasikan Artinya bahwa ke- karena ini menyangkut kualitas kesehatan masyarakat dan juga termasuk juga indeks ketahanan pangan tadi menjadi faktor penilaian tersebut gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih, waktu kita mungkin juga tinggal beberapa menit lagi. Apa kira-kira himbauan dari Pak Kadis nih terhadap masyarakat agar terus berkontribusi sehingga indeks ketahanan pangan kita ini tetap baik? Ya, kami berharap kepada masyarakat dapat terus memberikan informasi-informasi kepada kami untuk tetap kita memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, terutama penilaian daripada ataupun indikator penilaian daripada indeks ketahanan pangan ini. Jadi berikan informasi-informasi kepada kami, kita turun ke lapangan dan di samping kita memperbaiki data dari informasi tersebut, tentu juga kita akan memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait lainnya untuk memperbaiki indikator-indikator yang kurang ini. Sehingga ke depannya indeks ketahanan pangan Kota Pekanbaru ini bisa lebih baik lagi daripada angka sekarang. Oke. Kalau Pak Reza punya apa nggak nih, terutama nih terkait tadi kan programnya itu ke masyarakat, ibu-ibu, kelompok wanita tani gitu ya. Nah, apa kira-kira yang ingin disampaikan ke masyarakat? Paling tetap menjaga penilaian dari indikator-indikator indeks ketahanan pangan itu sendiri. Di antaranya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan harus di bawah 10%. Terus yang kedua, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran totalnya. Yang ketiga, persentase rumah tangga tanpa akses listrik harus di bawah 10%. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih di bawah 30%. Selanjutnya, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan dari penduduk. Yang ketujuh, persentase balita stunting harus di bawah 20%. Terakhir, angka harapan hidup anak lahir itu harus di atas 70%. Dalam upaya untuk meningkatkan ini agar bisa dapat kita mencapai untuk kedepannya yang lebih baik. Oke, jadi ini perlu terus kita sosialisasikan ya, barangkali juga nanti di Dinas Ketahanan Pangan juga lewat aplikasi-aplikasi media sosialnya ini juga terus disampaikan ke masyarakat agar berpartisipasi ya. Misalnya tadi kalau soal kesehatan tentu lebih aware ya terhadap persoalan kesehatan anak ya. Kalau anaknya kira-kira tumbuhnya tidak normal ya segera ini jangan dibiarkan aja itu udah memang kodrat nggak bisa gitu ya. Harus segera ditindaklanjuti. Harus segera ditindaklanjuti. Barangkali itu bukan takdir, tapi itu persoalan kesehatan yang bisa diperbaiki. Gitu. Kadang-kadang masyarakat kita nih, ya kan banyak juga ya, itu udah takdir. Kalau dilahirkan ketek, gitu. Padahal itu persoalan stunting bisa jadi kan. Jadi itu kesadaran itu perlu diapakan lah ya, ditumbuhkan gitu. Mungkin Pak Dr. Arifuddin nih terkait
penekanan. Bagaimana masyarakat Pekanbaru ini bisa lebih aware terhadap persoalan-persoalan ketahanan pangan ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Baik, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alek dan Pak Reza tadi, memang perlu sosialisasi ya. Dan tadi dikatakan bahwa penilaian ini kan tertutup sebenarnya, tertutup. Jadi ketika tadi apa yang disampaikan program-program itu memang berjalan tadi ya, seperti Pak Reza tadi ya, mungkin saya penekanan saja sebenarnya. Jadi kalau kita intip dari skornya itu kita memang 90 ya, cuma dari skornya itu paling terbesar di keterjangkauan. Ya, keterjangkauan. Artinya keterjangkauan itu sudah cukup bagus. Di pemanfaatan yang sebenarnya cukup tinggi juga ya. Karena kalau sudah di atas 70 sebenarnya sudah sangat baik ya. Jadi Pekanbaru sudah sangat baik sebenarnya. Tapi artinya kalau dibandingkan keterjangkauan dengan pemanfaatannya masih lebih rendah gitu ya. Dan masih perlu dioptimalkan, walaupun sebenarnya sudah sangat baik ya. Itu bisa dilihat nih dari strateginya, memang perbaikan pola konsumsi, ya, kemudian pengembangan penganekaragaman konsumsi, kemudian juga perbaikan gizi, dan terakhir itu bagaimana keamanan dan mutu pangan. Ya. Kalau yang menjadi penekanan ya dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan pemanfaatan agar IKP kita semakin baik ya. Kalau bisa juara 1, kenapa tidak? Gitu. Baik, terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Kadis nih terkait dengan raihan IKP ini. Ya, kami tentunya dari pemerintah Kota Pekanbaru berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru atas capaian IKP kita ini yang sudah sangat luar biasa. Tapi ini bukan merupakan sebuah akhir ya. Akhir. Yang penting itu bagi kita terus berbenah, memperbaiki bagaimana tentunya kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru ini bisa lebih baik lagi. Ya. Itu aja. Jadi bukan sekedar angka saja yang terpenting, tapi memang bagaimana kita bisa melihat secara fakta di lapangan masyarakat hidupnya sehat, tidak ada yang kurang gizi, tidak ada yang kelaparan gitu ya. Dan penting juga nih Pak, harga jangan mahal-mahal. Minyak goreng. Ya semua ada, tapi kalau mahal kan nggak bisa dibeli gitu kan. Ini juga jadi karena itu tetap penting kan tadi, bagaimana masyarakat juga diimbau untuk mau memanfaatkan lahan kosong, memanfaatkan perkarangan untuk menanam tanaman-tanaman, sayuran, sehingga kalaupun satu saat putuslah jalan dari Sumbar ke sini, tak juga sengsara kali kita mencari kangkung, bayam atau sawi ada di halaman, gitu ya. Siap. Baik, terima kasih nih Pak Dr. Arifudin, Pak Reza, Pak Kadis sudah bersedia berbincang-bincang, ngobrol di program dialog khusus kita pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan informasi dari para narasumber kita ini, bahwa Pekanbaru ya dari penilaian pusat menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah cukup sejahtera ya. Tidak ada persoalan dengan akses mendapatkan bahan pangan, kemudian kesehatannya juga cukup baik. Karena itulah indeks ketahanan pangan Pekanbaru ini bisa melesat sampai menjadi nomor 2 terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita pertahankan. Sebuah prestasi tentu tidak bisa diraih sendiri, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, tapi juga semua pihak, semua stakeholder harus terus bersama-sama mewujudkan Pekanbaru menjadi sebuah kota yang tahan pangan, berketahanan pangan. Nah, itu. Baik, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.